Halo teman belajar, kali ini kita akan belajar bersama tentang membuat simple face icon atau icon wajah sederhana menggunakan CorelDRAW. Langsung saja kita buka CorelDRAW-nya. Nah, ini adalah contoh simple face yang akan kita buat atau icon wajah sederhana yang akan kita buat. Saat ini saya menggunakan CorelDRAW 2019 untuk Apple. Teman-teman yang menggunakan Windows bisa pakai CorelDRAW X7 ke atas. Baik, kita langsung mulai ya teman-teman. Kali ini tools yang akan kita gunakan cukup simple dan sedikit saja. Kita hanya menggunakan 3 tools, yaitu rectangle tool, ellipse tool, dan trim tool. Rectangle tool ada di sini teman-teman. Nah, rectangle tool berfungsi untuk membuat objek kotak atau persegi, sedangkan ellipse tool berfungsi untuk membuat objek lingkaran atau elips. Nah, lalu tools yang selanjutnya adalah trim tool. Untuk trim tool nanti kegunaannya akan saya jelaskan setelah kita membuat simple face icon ini. Mari kita mulai. Pertama, kita menggunakan rectangle tool terlebih dahulu untuk wajahnya. Nah, untuk membuat bentuk rectangle menjadi ellipse ini, teman-teman cukup menggunakan shape tool di sebelah sini. Klik shape tool, lalu di node ini teman-teman tarik ke dalam ya, sampai membentuk sebuah ellipse. Kenapa saya tidak menggunakan ellipse tool? Karena saya ingin membuat wajahnya ini lonjongnya seperti ini bentuknya. Kalau kita menggunakan ellipse tool akan jadi seperti ini, seperti telur ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan membuat mata sama dengan rectangle tool. Kita atur matanya sedemikian rupa dan pilih shape tool lagi. Nah, oke. Untuk membuat mata yang sebelah kanan tidak perlu membuat lagi, cukup di copy paste. Nah, ada trik di CorelDRAW yang perlu teman-teman ketahui untuk copy paste, yaitu teman-teman bisa klik kiri di objek yang akan teman-teman copy, lalu teman-teman geser atau drag ke arah mana teman-teman ingin tuju, sambil ditahan klik kirinya lalu klik kanan. Nah, ini akan mengcopy sendiri. Oke, setelah itu kita akan buat alis matanya, tentunya dengan rectangle tool masih sama. Nah, rectangle tool kita atur alis matanya ya, simple. Oke, pakai shape tool lagi untuk membuat rectangle berubah menjadi ellipse ya, sama dengan step yang tadi telah saya ajarkan. Kita copy paste dengan drag, klik kiri tahan, lalu klik kanan. Oke, jadi nah, mata jarak antar mata nanti bisa disesuaikan selera teman-teman masing-masing. Kita boleh warnain wajah dengan warna krem atau sesuai selera. Saya pakai warna ini ya. Lalu untuk mata, karena ini simple face, kita tidak menggunakan warna mata merah dan hitam dan putih, tapi kita cukup berikan warna hitam. Untuk alisnya juga begitu, kita berikan warna hitam ya. Ya, lalu kita akan membuat telinganya, bagian telinga ini teman-teman. Caranya dengan menggunakan
ellipse tool. Di sini ellipse tool kita klik, lalu kita buat lingkaran penuh atau perfect circle. Caranya dengan teman-teman tekan tombol Ctrl atau Command kalau di Mac. Ya, ini akan membentuk lingkaran penuh yang presisi atau perfect. Oke. Lalu kita membuat bagian dalam telinganya. Nah, ini ada satu trik lagi yang teman-teman harus ketahui untuk membuat lingkaran yang sama. Maksud saya rasio yang sama tapi ukuran yang lebih kecil. Teman-teman bisa tekan Shift, tahan Shift, lalu arahkan ke node sebelah kanan bawah. Lalu klik kiri, tahan, masukkan ke arah dalam, lalu klik kanan. Ya, jadilah seperti ini. Bisa ulangi lagi ya teman-teman ya. Untuk belajar kita ulangi lagi. Klik objeknya, lalu tahan shift, shiftnya ditahan terus, arahkan ke node kanan bawah, lalu drag ke dalam sampai mencapai ukuran yang diinginkan, lalu klik kanan. Ya, seperti ini. Oke, kita akan warnai daun telinganya dengan warna kulit yang sama. Kita menggunakan warna sand. Nah, lalu area dalam telinga kita warnai juga dengan warna yang berbeda. Kita pakai warna ini ya. Oke, jangan lupa hilangkan garisnya, diseleksi, lalu klik kanan di sini, set outline color, dan jangan lupa di group, Ctrl G. Oke, lalu kita geser ke sini. Nah, untuk membuat telinga ini berada di bawah layer kepala, kita cukup klik kanan, order, back of page. Nah, lalu kita copy ke arah sebelah kiri. Caranya sama, tahan shift, drag, and klik kanan, order, back of page. Ya, jadi oke, kita akan hilangkan garis di kepalanya dengan cara klik objek, lalu klik outline, klik kanan di sini, set outline color. Oke. Selanjutnya kita akan membuat bagian mulut. Nah, ini adalah setengah lingkaran, shape setengah lingkaran. Bagaimana cara membuat shape setengah lingkaran, teman-teman? Caranya mudah. Kita buat lingkaran penuh seperti yang tadi sudah saya lakukan dengan cara menekan kontrolnya ditahan. Ya, oke. Setelah itu kita akan potong menggunakan trim tool. Kita potong, kita membuat objek kotak atau rectangle untuk media pemotongnya. Lalu kita sesuaikan seberapa bagian yang akan kita potong. Saya ingin potong setengah ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu kita select objek rectangle dan circle-nya. Nah, setelah itu kita pilih trim tool. Ingat logonya trim tool yang mana? Ini dia trim tool. Ini kalau di Corel X7 seperti ini, simbolnya trim tool. Sedangkan kalau di Corel 2019 simbolnya seperti ini teman-teman, trim. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita select dua-duanya.
kita pilih trim tool, klik. Oke, jadi mulutnya telah jadi. Kita atur sesuai dengan proporsi wajahnya. Ya, tempatkan di sini. Lalu kita beri warna merah mungkin. Oke, hot pink. Saya beri warna hot pink. Jangan lupa hilangkan garis pada mulutnya. Klik kanan set outline color. Ya. Kita berikan efek gigi. Ini sangat mudah, kita cukup pakai ellipse tool, membuat lingkaran sempurna. Lalu kita beri warna putih dan kita hilangkan garisnya. Ya. Untuk membuat lingkaran ini masuk ke dalam mulut, ada satu tools yaitu power clip. Caranya cukup mudah, tinggal klik kanan, power clip inside. Nah, jadi beda-beda. Di Corel X7 biasanya dia terletak di atas, namun kalau di Corel 2019 dia terletak di tengah-tengah seperti ini. Power clip inside, lalu kita pilih objeknya, klik. Nah, jadi deh. Oke, kita sudah dapat mata, alis, telinga, dan mulut. Sekarang kita bikin lubang hidung yang sederhana. Cukup gampang, pasti teman-teman bisa. Kita pakai ellipse tool. Buat lingkaran sederhana, maksud saya buat lingkaran sempurna. Lalu kita beri warna. Ya. Kita hilangkan garisnya. Oke. Lalu kita duplicate atau copy paste. Ya. Teman-teman bisa atur hidungnya berada di mana sesuai selera teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membuat rambut. Nah, ada dua variasi rambut yang akan kita gunakan hari ini. Sebelum membuat rambut, kita akan buat shadow atau shadow effect di alisnya seperti ini teman-teman. Caranya adalah kita copy paste alis, bagian alis, kita taruh di bawahnya. Nah, lalu kita berikan transparansi. Ya. Kalau di Corel X7 teman-teman bisa cari transparansi di tool sebelah kiri toolbar. Namun kalau di Corel 2019 teman-teman bisa temukan di sini. Object properties. Ya. Teman-teman bisa pilih icon ini, transparansi, lalu pilih uniform dan pilih sesuai selera. Oke, saya pilih yang 70%. Ini bisa di set dengan angka ataupun dengan menu yang sudah disediakan oleh Corel. Oke. Jangan lupa lakukan hal yang sama atau bisa copy paste ke alis yang sebelahnya. Oke. Sebelum membuat rambut kita mau duplicate dulu. Kedua wajah ini kita duplicate. Ya. Sudah mendapatkan dua wajah tanpa rambut. Sekarang kita akan membuat rambutnya. Bagaimana membuat rambut seperti ini teman-teman? Caranya sangat mudah. Teman-teman hanya perlu menggunakan ellipse tool. Buatlah lingkaran sempurna.
seperti ini. Lalu teman-teman bisa copy paste di sini. Setelah itu berikan warna hitam. Ya. Lalu teman-teman bisa klik kanan dan power clip inside. Pilih ke area wajahnya. Ya. Teman-teman bisa sesuaikan ukuran rambutnya. Apakah sudah sesuai? Saya ingin agak ubah rambutnya sedikit. Caranya kita double klik objek tadi, objek kepalanya kita double klik, lalu kita sesuaikan. Bisa digeser, geser lagi untuk dapat mungkin belahan rambut yang lebih bagus. Oke, jika selesai pencet finish. Ya, mungkin teman-teman bisa turunkan matanya supaya lebih proporsional. Lalu teman-teman bisa beri tambahan rambut seperti ini dengan menggunakan rectangle tool. Kita pakaikan di sini rectangle tool, ya, seperti ini. Kita warnanya lebih mudah, abu-abu. Ya, abu-abu. Kita hilangkan garisnya. Lalu kita copy paste di sini. Langkah selanjutnya adalah kita power clip. Pilih dua-duanya, lalu klik kanan, power clip inside, pilih ke wajahnya. Waduh, kok jadi seperti ini? Tenang, kita akan edit di dalam power clip tadi. Caranya klik 2 kali di wajah. Nah, lalu kita pilih rectangle tadi, lalu kita klik kanan, order back of layer. Ya, dia akan berada di belakang layer rambut. Setelah itu klik finish. Ya, sudah jadi satu rambut. Lalu rambut yang sebelahnya kita akan kreasikan nih, agak berbeda sedikit. Nah, caranya gampang teman-teman, kita pakai ellipse tool. Kita buat lingkaran yang sempurna. 1. Kita buat lagi agak lebih besar. 2. Kita buat lagi. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita sudah buat. Lalu kita seleksi semua rambut ini, kita beri warna hitam. Ya, efek rambut yang berbeda. Jangan lupa tambahkan rambut tambahan seperti ini dengan rectangle tool. Berikan warna yang berbeda, lalu di copy paste. Jangan lupa hilangkan garisnya terlebih dahulu, lalu kita copy paste. Dan kita power clip ke wajah. Tara, sudah jadi 2 face icon sederhana atau simple face icon yang kita buat hari ini. Saya ingin memberi challenge ke teman-teman untuk membuat icon ini di rumah. Setelah teman-teman bisa, boleh komen di komentar ini, kita akan diskusi
Apakah teman-teman menemui kesulitan atau teman-teman perlu bantuan, silahkan komen di video bawah ini. Saya akan dengan senang hati membantu. Terima kasih teman belajar sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Belajar Bersama. Thank you.